Selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga kita tetap dalam sukacita. Apapun keadaan kita untuk hari ini, yang pasti kita bersyukur bahwa hari ini adalah hari kemenangan kita di dalam Kristus. Kita akan beribadah bersama sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa kami di sorga, yang telah membangunkan kami, menuntun kami menjemput hari baru, untuk bersama-sama menikmatinya, terlebih khusus di hari Minggu ini. Kami akan mempersembahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya boleh menjadi ibadah yang sejati. Beri kami hikmat melalui kuasa Roh Kudus untuk mendengarkan firman Tuhan, agar kami dapat mengerti dan melakukannya. Ampuni dosa kami Tuhan, bersabdalah kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada saat ini dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Saudara-saudara, kita akan menghayati firman Tuhan ini dalam satu tema, ibadah yang sejati. Selamat hari Minggu, saudara-saudara, salam sehat. Tentu untuk hari ini kita akan beribadah bersama di rumah masing-masing. Namun mengawali hari ini, kita bangun pagi bersama Tuhan dan menikmati saat teduh. Saudara, setiap orang Kristen tentu ingin beribadah dengan benar kepada Tuhan. Jika demikian, tentu timbul pertanyaan, apakah ada ibadah yang tidak benar?
Mari kita perhatikan apa kata Rasul Paulus. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, dengan ayat ini sangatlah jelas bahwa ibadah yang sejati adalah menyerahkan sepenuhnya tubuh kita, pikiran, dan hati kita kepada Allah. Dengan demikian, maka kita tidak punya hak lagi atas diri kita, sehingga ibadah kita pun sepenuhnya menurut kehendak Allah. Apakah ibadah kita itu sejati atau tidak? Tentu masing-masing kita yang tahu. Satu teladan yang luar biasa yang tercatat dalam Alkitab adalah puncak dari kehendak Allah ialah pengorbanan tubuh Yesus Kristus. Dalam melaksanakan kehendak Allah, Yesus mengorbankan dirinya di salib bagi manusia. Kita mengerti bahwa pengorbanan Kristus berbeda dengan pengorbanan kita. Jika Yesus mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib, kita hanya diminta untuk mengorbankan tubuh kita seutuhnya kepada Allah. Kalau kita mau jujur, tentu kita akan mengakui bahwa seringkali apa yang kita perbuat tidak menurut kehendak Allah, tetapi menurut kehendak dan keinginan kita sendiri. Demikian juga dalam hal beribadah. Kalau demikian, cara ibadah kita tentu Allah tidak akan bertanggung jawab bila doa kita tidak dijawab Tuhan. Padahal Allah tidak mungkin merencanakan hidup kita dalam kesulitan. Sebaliknya, rancangan Allah atas diri kita sangatlah indah. Tetapi sebelum Dia berkarya sepenuhnya dalam hidup kita, Allah menghendaki agar kita sepenuhnya mempercayakan hidup kita kepadanya. Dan hidup kita bukan lagi atas dasar kehendak kita sendiri, tetapi kehendak Allah, seperti seorang anak kecil yang berada di tangan ibunya. Jika kita menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Allah, pasti Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dan apa yang Tuhan atur, pasti yang terbaik juga buat kita. Selamat menikmati ibadah dan beribadah kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, sejenak kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan syafaat kami. Biarlah ibadah kami pada hari ini berkenan bagi Tuhan untuk menjadi ibadah kami yang sejati. Namun jika dalam hal ini ada hal yang bagi Tuhan tidak berkenan, kami mohon pengampunan Tuhan. Kami merayakan hari kemenangan kami di dalam Kristus di hari Minggu ini. Kami akan beribadah lagi bersama dengan anggota keluarga kami, walaupun itu kami akan lakukan di rumah. Tetapi kami sangat percaya. Kami diberkati Tuhan, karena kuasa Tuhan menjangkau semua orang dan tempat. Hadirlah di hati kami Tuhan, di rumah kami, dan dimanapun Engkau disembah dan dimuliakan di hari ini. Kami berdoa, Tuhan tuntun kami menjalani hari ini dengan hal-hal yang dapat kami lakukan, yang berkenan bagi Tuhan. Biarlah hari Minggu ini kami boleh rayakan bersama, kami berada di rumah bersama,
dan kami tetap bersyukur. Untuk yang bersuka cita karena ulang tahun, sembuh dari penyakit, dikaruniai berbagai berkat, kiranya Tuhan yang dimuliakan. Dan yang sedang sakit, di rumah sakit, yang lanjut usia, yang ibadahnya nanti akan dilakukan di tempat tidur. Kami pun tahu, percaya, bahwa juga Tuhan akan berkarya luar biasa bagi mereka yang nanti dan atau sementara beribadah hanya di tempat tidur. Berkati para pemimpin kami Tuhan, berkati semua yang berperan untuk kehidupan kami di tengah masyarakat bangsa, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Peliharakan kami Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah seutuhnya kehidupan kami, apapun yang kami lakukan hari ini berkenan menjadi ibadah kami yang sejati kepada Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Kami berdoa kepada Bapa di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita bersama di dalam saat teduh ini. Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah hari Minggu bersama dengan keluarga. Nikmati sukacita dan damai sejahtera bersama. Salam sehat untuk kita sekalian.